Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Dalam rangka kita mempelajari bahasa yang mulia, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, yaitu bahasa Arab. Karena kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini Arabiyya dengan bahasa Arab. Menjadi isyarat bahwa orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dia berusaha untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an tersebut, yaitu bahasa Arab. Kita di sini menggunakan kitab Ulusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita menggunakan kitab Ulusul Lughah ini karena dia gampang untuk kita pelajari. Jadi beberapa kitab bahasa Arab yang dipelajari untuk pemula dan dipelajari juga di beberapa pondok pesantren, maka yang mudah untuk dipelajari dan dipahami itu kitab Ulusul Lughah ini diantaranya. Walaupun kita bilang mudah, tetap aja yang nggak mudah, baginya nggak mudah, susah juga ujungnya kan. Padahal nggak susah, ya, karena apa? Karena baru dengar mungkin. Dasarnya dia nggak susah, bahasa Arab ini nggak susah. Atau lebih tepatnya kalau mau dibilang bahasa Arab ini luas, itu baru. Tapi kalau dibilang susah nggak ada. Nggak mungkin kita sudah berapa kali belajar, hadir, masa makin susah, nggak mungkin. Justru makin gampang. Nah, jadi di sini dan terakhir di halaman 84 ya kan? 84 kan? Kita sudah membaca yang Iqra waktu. Iqra waktu yang kedua ya, yang pertama. Jazakallahu khair. Iqra waktu yang pertama. Ini dikocok dulu nggak? Nggak ya? Ini air putih ya? Airnya aja. Nah, ini saya. Makanya Anda tanya, kocok dulu nggak? Yang pertama ini al-awwalu nahnu muslimuna Allahu rabbuna wal islamu dinuna wan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna wal qur'anul karimu kitabuna wal ka'batu qiblatuna wal arabiyyatu lughatuna. Nahnu muslimun atau nahnu muslimuna.
Kami ini adalah orang-orang Muslim. Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami, Tuhan kami. Wal Islamu dinuna. Dan Islam adalah agama kami. Wan Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasuluna. Dan Nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kami. Wal Qur'anul Karimu kitabuna. Dan Al-Qur'an yang mulia adalah kitab kami. Wal Ka'batu qiblatuna. Dan Ka'bah adalah kiblat kami. Wal Arabiyyatu lughatuna. Dan Arab atau bahasa Arab adalah bahasa kami. Minggu lalu sudah Anda jelaskan ya tentang kedudukan dari masing-masing kalimat ini. Kemudian dia di sini dibaca berakhiran dengan yang sudah Anda tulis di apa ini, bukan papan ya, di apa nih, di tab ini ya, di tab. Kemudian yang kedua, nah, siapa baca? Man yaqra? Untuk yang kedua. Aina mudarrisukum ya ikhwan kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Naam, asani aina mudarrisukum ya ikhwanu. Aina mudarrisukum. Mudarris apa? Guru laki-laki. Aina mudarrisukum ya ikhwan. Di mana guru kalian wahai ikhwan? Di mana guru kalian wahai ikhwan? Mudarris dan kum ini apa namanya? Dhamir kum. Ini dhamir apa namanya? Muttasil apa munfasil? Hah? Iya, muttasil. Bersambung berarti muttasil. Kalau dipisah dia dibaca dengan apa? Kum nih. Kalau dipisah jadi baca apa? Antum. Mudarrisu antum. Nggak bisa dibaca mudarrisu antum karena isim dia harus bersambung, harus digabung dengan dhamir. Nggak ada mudarrisu antum atau kitab antum. Ya. Bahasa kita ada nih. Ini punya antum aku. Ini pulpen antum. Ini bahasa Arab ada. Ya. Jadi kum ini adalah dhamir. Ya ikhwan, wahai ikhwan. Ikhwan saudara. Wahai saudara. Wahai ikhwan, teman. Ya. Ikhwan. Di ikhwan ini bentuk mufrad apa jamak? Tunggal apa jamak nih? Ikhwan. Jamak apa namanya? Jamak taksir. Tunggalnya apa mufradnya? Akhun. Nah, ikhwan atau jamak. Satu lagi apa? Ikhwah. Nah, tunggalnya akhun. Kalau perempuan ukhtun. Ukhtun akhun. Ukhtun jamak apa? Akhawatun, akhawat. Di mana guru kalian wahai ikhwan? Kharajal ana minal fasli. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kemana guru kalian? Kharaja al-an. Sudah keluar sekarang. Sekarang ini dia sudah keluar.
Minal fasli dari kelas, dia keluar dari kelas sekarang ini. Wa dhahaba ilal mudiri, dan kemudian dia pergi ke mudir. Apa mudir apa? Kepala atau pimpinan ya. Pimpinan sekolah. Dia telah keluar sekarang dari kelas, kemudian dia berangkat atau pergi ke pimpinan. Nah, kharaja artinya apa tadi? Artinya sudah keluar. Ini bentuk apa? Kharaja fi'il madhi. Fi'lun madhi. Fi'il madhi. Kata kerja yang sudah terjadi. Nah, setiap fi'il kata kerja dia pasti membutuhkan apa? Fa'il, pelaku. Nah, di sini dilihat fa'il setelah fi'il. Ada nggak setelah fi'il ini fa'ilnya, pelakunya? Hah? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Al-an sekarang tidak bisa jadi pelaku, ya kan? Nggak mungkin al-an yang keluar. Atau faslinya keluar, juga nggak mungkin. Nah, maka di sini setelah kharaja itu tidak ada pelakunya yang terindikasi dia pelaku. Maka kalau tidak ada pelakunya, fa'ilnya, maka berlaku apa? Dhamirun mustatir. Jadi sebagai kaidah untuk kita dalam mencari atau ketentuan dalam mencari fa'il, pelaku dari sebuah fi'il. Cara yang pertama itu gimana? Metode yang pertama yang harus dijalankan itu apa? Dilihat fa'il setelah fi'il. Nah, biasanya langsung ada, biasanya. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Misalnya zahaba Muhammadun, telah pergi Muhammad. Yang pergi Muhammad, Muhammadun dibaca dengan dhamma. Zahaba Zaidun, akala Zaidun. Tapi nanti ada kalanya dia setelah fi'il itu tidak ada fa'il. Tergantung kondisi kalimatnya. Nah, kalau dalam model ini fi'il setelahnya tidak ada fa'il yang secara langsung nggak ada. Nah, kalau seperti ini kondisinya, maka dia berlaku apa? Dhamir mustatir. Nah, kalau tidak ada dhamir mustatir, nggak ada cara lain. Berarti sudah pasti dhamir mustatir. Kecuali fiil-fiil yang kita pakai untuk hafalan, misalnya kharaja, pergi, dhahaba, itu nggak perlu kita cari fa'ilnya, karena itu untuk hafalan. Itu nggak ada fa'ilnya. Nah, jadi kharaja fi'il madhi, fa'ilnya dhamir yang tersembunyi, dhamir mustatir, tersembunyi. Takdir diperkirakan itu apa dhamirnya? Huwa. Kalau wazannya fa'ala, berarti dhamirnya cuma satu, huwa. Kalau mustatir. Kalau misalnya fi'ilnya mu'annas seperti kharajat, ada ta ta'nis, berarti menandakan itu fa'ilnya perempuan. Nah, kalau dia mustatir, takdir hiya, nggak ada lain. Ada tak mustatir itu hum, antum, yang lain nggak ada. Ya. Jadi dhamir mustatir ketika wazan atau pola fi'ilnya fa'ala, ketika laki-laki dia fa'ala berarti huwa mustatirnya. Kalau fa'alat, zahabat, kharajat yang ada ta ta'nis di akhirnya itu berarti hiya, bukan huwa. Itu tandanya. Jadi takdirnya atau diperkirakan adalah huwa. Nah, huwa, dhamir huwa ini kembali ke mana? Kembali mudarris. Ya. Jadi yang keluar siapa ujung-ujungnya? Adalah si mudarris. Kharajal an, yang dimaksud keluar di sini adalah si mudarris, guru. Ya. Kharajal an. Jadi nggak perlu lagi dibuat kharajal mudarrisu al-an minal faslin.
Jadi istilahnya apa? Biar enggak boros kalimat. Gitu. Cukup dibuat kharaja. Dalam bahasa kita juga ada. Mana Pak Furqan misalnya sudah keluar ke Demila misalnya. Nah, ini juga nggak ada lagi failnya kan, sudah keluar. Mustatir itu. Nah, ya kan? Jadi kharaja failnya mudarris. Dia keluar dari kelas wa dhahaba. Nah, ini ada lagi bentuk apa? Fiil yang kedua, fiil dhahaba. Dhahaba artinya apa? Pergi, ya. Dia pergi kemudian. Dhahaba bentuk fiil. Fiil apa tadi? Fiil madhi. Ada enggak fa'il setelahnya? Lagi tidak ada. Maka berlaku apa? Mustatir, takdirnya kembali ke mudarris. Mudir itu tidak bisa jadi fa'il dari dhahaba karena bukan si mudir yang pergi, tapi si mudarris. Cocoklah guru pergi ke mudir, bawahan pergi ke atasan, bukan mudir pergi ke bawahan. Kemudian as-salif, ya antum? Akhi Burhan paham ya? Sedikit-sedikit paham ya? Ikuti aja enggak. Nanti paham sendiri insyaallah. Baituna Aid kira Aid. Apa arti Aid? Ya, satu lagi apa ulang? Satu lagi apa ada kata ulang apa? Karir. Iya, karir. Ya. Pernah Anda sebut? Belum? Aid. Jadi a'ada yu'idu. Amarnya Aid. Tapi karir karara yukarriru. Karara yukarriru. Itu mengulang. Fi syari'in baitukum baituna fi syari'in allazi amama mahkama kamati. Dah. Dah tuh. Fi ayyi syari'in baitukum. Fi ayyi syari'in baitukum. Artinya apa? Fi ayyi syari'in baitukum, di jalan apa rumah kalian? Fi ayyi itu secara katanya itu kalau diartikan apa? Nah, ayyi. Nah, ayyi berarti apa? Dia berarti masuk dalam apa dia? Isim istifham. Isim istifham. Kalau nah, ayyi kan dibaca tadi, bisa juga dibaca ayu. Ya, ayu. Bukan ayu, ayu. Ayu adalah isim istifham. Nah, kemudian Anda perhatikan dari semua isim istifham baik ma, mata, kaifa, aina, ma, man yang sudah kita pelajari itu semuanya isim istifham itu mabni. Mabni. Mabni apa? Nggak bisa berubah. Kam tetap kam, nggak bisa kum. Kum berarti itu dhamir. Atau man siapa? Nah, istifham kan itu yang berakal, nggak bisa dibaca dengan harokat lain, tetap man. Man. Semua mabni kecuali satu apa? Iya, kecuali ayu. Ayu
adalah isim istifham. Dia mu'rab. Dan yang setelah ayi ini dia menjadi mudhaf ilaih. Dia menjadi mudhaf ilaih. Jadi ingat, semua isim istifham juga masuk di dalamnya huruf itu mabni, nggak bisa berubah. Harokat bentuk nggak bisa berubah. Kecuali satu, ayu. Berarti ayu isim istifham kan? Isim istifham, tapi dia yang nanti ada bagian-bagian yang lain juga yang seperti ini. Dia seluruhnya mabni, nggak bisa berubah. Kecuali satu, ada lagi nanti. Ada beberapa yang model begitu. Apalagi nanti ketika kita membahas angka-angka, huruf-huruf angka, hitungan. Ada yang segini dia mabni. Nanti dikecualikan dari bagian itu, satu dia bukan mabni. Itulah dalam bahasa Arab ada seperti itu. Insyaallah ya. Ada yang mu'rab, kemudian ada yang mabni. Jadi ayi ini ya, itu catat bahwa dia adalah isim istifham. Bisa dibaca ayu, bisa dibaca ayya, bisa dibaca ayi, tergantung apa posisinya. Tergantung kok. Ayya bisa juga nanti misalnya ketika dia misalnya jadi objek misalnya, atau jadi apa misalnya, dia ayya. Ya, atau ayi kalau dia kemasukan huruf jar seperti ini contohnya. Atau ayu, kalau ayu berarti kalau di awal. Ayu suratin hadza. Ayu suratin hadhi. Surat apa ini? Ayu dibaca karena di awal. Jadi ada yang ya-nya tasydid berarti itu istifham. Kalau ya tasydid dan dia bermakna pertanyaan. Ada nanti juga dia ai. Ini biasa dalam kitab ulama sering nih lewat nih ai. Ini kalau ai ya-nya apa? Ya-nya sukun, ai jangan dibaca ayu. Ini kalimat tafsir dia, kalimat tafsir. Jadi biasanya ada kalimat yang kurang susah dipahami, kemudian nanti ada penjelasan yang setelahnya. Itu biasanya ada setelah kalimat itu ada ai, maksudnya adalah itu. Dia kalimat tafsir ai bacanya, bukan ayu. Nah, di situ dia bukan lagi apa? Istifham. Beda arti. Ada juga nanti ai, ada juga ai lagi. Ai tapi dia ai ini bukan tafsir, bukan istifham, tapi panggilan. Seperti dalam hadis kunut itu apa? Apakah engkau sholat di belakang Umar Abu Bakar? Apakah mereka kunut? Pertanyaan sahabat tuh. Kemudian ayahnya menjawab apa? Bunayya, bunayya. Itu panggilan. Wahai anakku. Muhdas itu kan? Ya, itu bid'ah. Ai berarti panggilan. Misalnya. Dalam bahasa Arab ada. Siapa misalnya? Pak Eka gitu. Itu. Atau yang lain yang umumnya dipakai itu ya. Iya, ini kan ma'ruf ya. Penggunaannya berbeda sama ma. Kalau tetap iman. Tidak bisa. Ini lebih kepada posisi, dia lebih kepada nanti posisi. Nanti ada antum kalau sudah pelajari ini nanti akan tahu sendiri. Penggunaan kenapa di sini pakai ai, kapan dia dipakai ai, kapan dia nggak cocok kalau dipakai ai, nanti akan tahu sendiri. Fi ayyi syari'in. Nah, syari'in jadi apa dia? Mudhafun ilaih. Ai dia baca dengan maj. Dan ai itu bukan huruf jar tapi mudhafun ilaih.
Fi ayyi syari'in baitukum, di rumah apa, di jalan apa rumah kalian, di jalan mana atau di jalan apa. Nah, di sini nggak cocok kalau kita pakai ma, bukan itu tempatnya. Karena ini lebih kepada menanyakan tempat atau posisi. Atau nggak cocok juga kalau kita pakai min aina, dari mana. Kalau min aina itu orangnya, ya kalau min aina itu orangnya, ya, iya, iya karena itu kan benda mati. Kemudian gimana bacanya? Baituna fisya ri'il lati amamal mahkamati. Baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Rumah kami fi syari'i, di jalan, alladzi, yang, amamal mahkamah, di depan atau yang ada di depan mahkamah, kantor pengadilan, mahkamah. Mahkamah syariah itu bahasa Arab, ya. Ya, mahkamah syariah. Mahkamah syariah hukum. Rumah kami di jalan, misalnya jalan alamatnya ini, bukan rumahnya di tengah jalan, bukan. Di jalan alamatnya, ya, di jalan yang di depan mahkamah. Nah, jadi baituna dibaca baitu, ya kan? Baitu itu sebagai apa? Mubtada, ya, mubtada. Nanya mudhafun, khabarnya, nah itu jar majrurnya fi syari', ini adalah khabar dari alladzi, isim mausul. Amama apa? Dhorof makan. Mahkamati mudhafun, jadi dhorof dan mudhafun ilaih. Jadi mubtada khabar baitu dan khabarnya fi syari'. Kemudian ar-rabi'u. Abuna sadiqu ammiku. Abuna sadiqu ammikum. Abuna sadiqu ammikum. Ayah kami, abuna, ayah kami, sadiqu, teman, ammi, paman, kum, kalian. Jadi ayah kami adalah teman paman kalian. Paman kalian adalah teman ayah kami, sama ya? Jadi paham maksudnya ya? Ayah kami adalah teman paman kalian. Nah, abuna, kita di sini melihat apa namanya, posisinya ya, kedudukan. Abuna itu sebagai apa? Abu, kan dua kan itu, abu dan na. Mana mubtada'nya? Abu. Nanya sebagai mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Abu. Nah, abu adalah mubtada. I'rabnya marfu.
dengan waw. Karena asmaul khamsah. Ya, ingat aja asmaul khamsah dengan ilah asma. Asma khamsah. Ada isim yang 5, ada fiil yang 5. Fiil yang 5 nanti di jilid 2 ya. Kalau 7 apa? Kalau 7 apa yang 7? Bintang 7. Itu obat. Nggak ada di sini 7, nggak ada. Jadi Abu Mubtada. Udah azan ya? Ya Allah. Mubtada dan dia mudhaf, mudhafun. Adalah mudhafun ilaih. Dia dhamir apa? Muttasil apa? Munfasil. Hah? Ayo apa? Munfasil. Kenapa munfasil? Muttasil munfasil atau mustatir? Jadi yang jelas di sini nggak ada mustatir. Kalau mustatir berarti dalam pembahasan apa itu? Fi'il. Siapa bilang hadis? Ini kan bukan hadis nih. Itu mutawatir bukan? Ada hadis mustatir. Ya. Mutawatir. Mustatir dalam dhamir fi'il ya. Yang tidak zahir, tidak nampak. Apa? Jadi muttasil bersambung. Kenapa di sini tidak bersambung? Karena waw dan tidak bersambung. Ya. Kalau sudah mudhaf ilaih itu sudah pasti kalau dhamirnya itu pasti bersambung, tidak bisa dibuat terpisah. Seperti kitab antum, kitab anta, tidak bisa dibuat terpisah. Si kitabuka, kitabuki. Nah, mubtada sudah khabarnya sodiku. Apa antum tanda khabar situ apa? Dari sisi apa tanda situ khabar? Tahu di situ khabar tandanya apa? Marfu sudah dibuat marfu dengan dhamma karena isi mufrad. Ya. Nah, ammi itu sebagai apa? Kok dibaca kasroh dia? Ammi. Ya, mana mudhafnya? Ya. Kenapa ammi biasa kan mudhaf ilaih beralif lam? Kenapa di sini tidak beralif lam? Karena dia mudhaf lagi, ya kan? Kum mudhafun ilaih. Tidak bisa dibuat beralif lam. Mudhaf dia bisa beralif lam. Mana? Adzan. Silakan. Irama si Bolga. Irama Padang Pasir kan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Wasil darsana. Wasil al-qira'ah. Al-an raqmu khamis. Naam. Antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Artinya Apakah engkau seorang kalian apakah kalian para guru laki-laki ya. Antum mudarrisuna, apakah kalian para guru? Tidak atau bukan? Bukan. Tidak biasanya mimpi ya. Tidak itu. Bukan. Tidak. Kami dokter, para dokter. Iya, nahnu atibba'u. Al-khamis, antum mudarrisuna? La, nahnu atibba'u. Apakah kalian para guru? La, bukan. Nahnu kami atibba'u adalah para tabib.
para dokter. Dokter apa? Laki? Laki. Itu hamzah yang pertama, hamzah apa, Abu? Iya, hamzah istifham. Isim atau huruf? Huruf isim. Insyaallah. Antum itu apa namanya? Antum? Bukan, bukan kedudukannya. Namanya apa dia? Antum itu apa namanya? Kalau fi, min kan itu namanya apa? Huruf jar itu kan. Nah, kalau ini apa? Antum. Anta. Hah? Iya, dhamir. Dhamir. Ya. Dhamir untuk yang jamak. Digunakan untuk laki-laki apa perempuan? Laki-laki mudzakkar. Antum. Nah, kalau yang ini dhamir munfasil atau muttasil? Terpisah, bersambung? Terpisah. Ini baru munfasil. Ingat, munfasil, dan muttasil. Berarti terpisah. Dhamirun muttasilun wa dhamirun munfasilun. Dhamir muttasil berarti dia sambung. Munfasil terpisah. Berarti sambung. Ingat ya, terpisah. Kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu dhamir apa? Muttasil, munfasil? Munfasil. Tapi kalau kita buka, kitabuhu, kitabuki, kitabukum itu muttasil. Nah, sekarang posisinya antum itu sebagai apa? Mubtada khabar mudarrisun. Mudarrisuna sebagai i'rabnya mudarrisun dengan waw. Karena zakar salim. La bukan nahnu atibba'u. Kami adalah para dokter. Nahnu sebagai apa? Nah, ini apa namanya nahnu ini? Apa namanya? Dhamir. Muttasil atau munfasil? Munfasil. Atibba'u. Nahnu sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Khabarnya? Atibba. Atibba jamak apa? Mufrad. Jamak apa namanya? Mufradnya apa? Tabibu. Atibba. Kemudian yang as-sadis, yang keenam man yaqra Ustaz Andi. Nama antum apa? Andi Faisal. Oh. Pas ya? Karena anak Faisal ini ditebakan loh. Jadi benar ya Andi Faisal. Karena kan yang tahu selama ini Andi gitu. Ustaz Andi gitu. Andi. Nama panjangnya Ustaz Andi Faisal. SPD ya. Kalau ke Cina, SM. Apa? Kebidanan. Apa? kebidanan. Keperawatan. Oh ya, P. Kalau B, bidan. Oh, bidan nggak ada laki-laki ya? Caranya ada ini. Nah,
Asadis. Apa saat di bercanda ya? Lama. Asadis. Antum abna al-mudiri. La nahnu hafadatuhu. Coba ulangi. Antum abna. Nah, itu abna itu gimana akhirnya? Ini dalam nahu itu kan yang difokuskan itu bagaimana akhirnya. Sama seperti kematian. Ya? Akhir hidup bagaimana akhirnya. Dalam nahu juga penentuan bagaimana akhirnya. Kalau antum belum nyebut harokat akhirnya berarti belum selamat. Taskun ya, taskun taslam. Menurut ijtihad antum gimana bacanya? Iya, gimana? Abna'u. Itu sebagai apa? Abna'u. Iya, abna'u. Antum? Abna'ul mudiri. Nah, itu apa? Kira-kira coba itu kan dua-duanya isim. Satu alif lam, satu nakirah, satu ma'rifah. Itu gimana biasa posisinya? Seperti apa itu bentuknya? Isim tidak beralif lam bertemu dengan isim beralif lam. Antum abnaul mudiri. Antum abnaul mudiri. Kemudian la nahnu hafadatuhu. Apa artinya? Antum, apakah kalian anak-anaknya mudir, abnaul mudir, anak-anaknya mudir? La, bukan. Nahnu, kami adalah hafadatuhu. Hafadat jamak dari hafid. Hafid itu hafid apa? Dun pakai da. Hafid bukan hafid. Pakai da itu cucu. Ya. Hafid. Sudah lewat ya? Sudah ini hafid. Belum. Ini sudah disebut namanya ini. Masa mufradnya belum? Oh, cucu ini. Cucu bukan cucu kacang tuh bukan. Kepala sekolah. Cucu kepala sekolah. Iya. Cucu ini bapak. Iya. Cucu kakek cucu. Kakek anak cucu. Cucu perempuan. Kalau datang nama butuh bukan tahu. Hafadah jadi hafidun. Hafidun. Nah, ini kira-kira apa nih? Hafadah ini berarti hafadah adalah jamak dari hafid. Hafadah berarti jamak. Yang jadi pertanyaan ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Kenapa? Kenapa ya antum? Kok muannasnya belum? Ya, ini baru ini yang mudzakarnya. Hafadatun. Jangan tak marbutoh itu kemudian dipahami itu perempuan kan. Nanti ada jamak taksir untuk laki-laki dia pakainya ta marbutoh. Itu bukan berarti dia perempuan. Ya. Seperti umat. Kan lebih kepada laki-laki itu bukan perempuan, umat. Sampai jam berapa? 15 lagi. 15 menit lagi. Biar pas sejam ya. Biar selesai ini pun ya. Walaupun nggak selesai jam ini nanti kita jam 6 tuh kita ini.
Nahnu hafadatuhu, kami adalah cucu-cucunya. Cucu siapa? Mudir. Kalau tunggalnya apa tadi? Hafidun. Hafid. Bukan dhad ya, hafid kan. Hafadatuhu sebagai apa tuh? Hafadatu. Khabar dari nahnu. Hu-nya sebagai mudhaf ilaih. Dia dhamir apa? Muttasil apa muttasil. Sebagai mudhafun ilaih. Siapa? Siapa tanya tadi? Nah, as-sabi'. Iya. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Tidak jalan ini. Nah, madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Sekolah kami besar dan sekolah kalian kecil. Abu Faza, kabiratun itu sebagai apa? Ya, mubtada madrasatu. Nanya sebagai apa? Ya. Ats-tsamin, Pak Eka. Ana hadifatu namilatu fi tilkal qaryati. Aid maratan saniyah. Ana Hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. qaryati. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati. Artinya apa? Lana, kami punya, kami memiliki. Hadiqatun, kebun. Jamilatun, yang indah. Kami memiliki kebun yang indah fi tilkal qaryati. Di tilka itu qaryah kampung, di kampung itu. Nah, kami memiliki kebun yang indah di kampung itu. Jadi jangan di sini dipakai juga, jangan dipakai indana. Karena hadiqah ini sesuatu yang dia tidak, sesuatu yang menempel. Bukan sesuatu yang bisa dibawa seperti pulpen, buku, tas, ya. Kalau apa? Lana penggunaannya untuk yang melekat, seperti anggota tubuh kan melekat itu. Nggak bisa dipindah. Telinga nggak bisa dicopot gitu kan. Berarti pakainya lana. Kalau saya li. Nah, saya memiliki dua mata, li ainaini. Jangan pakai indi. Karena anggota tubuh itu bagian yang menempel. Jadi pakainya li. Kemudian juga kerabat, orang tua juga pakai li akhun, li abun. Saya mempunyai saudara, ibu. Kalau jamak, kalau jamak lana. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan untuk rumah, sesuatu yang apa, yang menempel lah, tidak bisa dipindah. Rumah, gitu kan? Kalaupun rumah dipindah, isinya cuma dipindah, bukan rumahnya kan? Pindah rumah, tapi yang dipindah isinya, kulkasnya dipindah, bukan rumahnya. Kebun juga sesuatu yang menempel. Tapi kalau tisu, pulpen, meja itu pakai indah, itu penggunaannya.
Artinya sudah tadi ya? Sudah arti kan? Nah, pertanyaannya, hadiqatun sebagai apa? Khabar apa? Mubtada'nya mana Pak Eka? Nah, lana itu kan kalau diuraikan itu lam jar dan nahnu. Berarti posisinya itu bentuknya apa? Lam jar dan nahnu. Jadi kan mutasil nahnunya. Jadi lana bukan la nahnu. Berarti kan susunan lana ini adalah bentuk jar majrur sibul jumlah. Apakah boleh sibul jumlah atau jar majrur jadi mubtada? Enggak boleh. Berarti apa? Gimana nih jawabannya? Khobar diawalkan. Berarti dia lana ini khobar atau apa namanya diawalkan muqaddam. Khobar muqaddam. Berarti mubtada diakhirkan. Muakhir. Mana mubtada diakhirkan? Hadiqatu. Asalnya kan hadiqatun lana. Tapi kan nggak mungkin hadiqatun dalam bentuk nakiro. Mubtada tidak boleh dalam bentuk tapi pakainya apa? Lana. Tetap dalam konteks kalimat seperti ini pakainya jar majrur duluan. Kalau saya misalnya saya punya buku, itu gimana kalimatnya? Saya punya buku. Bahasa Arabnya gimana? Indi. Jangan kitabun indi, ya. Saya punya pulpen. Indi qalamun. Lana hadiqatun jamilatun, yang indah. Sebagai apa jamilatun? Na'at ahsan. Fi tilkal qaryati, di kampung itu. Dia tunjuk jauh di kampung itu. Kampung itu saya punya. Qaryati. Nah, Pak Eka sebagai apa Pak Eka? Iya. Kan? Coba perhatikan lagi. Iya, qaryati sebagai apa? Tandanya? Isim isyarah. Terus isim isyarah gimana? Iya, gimana ketentuannya gimana? Badal tuh. Ada? Nah, isim mufrad. Jadi tilkal qaryah ini adalah badal. Selain isim isyarah ada isim ma'rifat. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa dibaca dengan ti? Nah, fi hanya menjarkan tilka, dia tidak menjarkan dua kalimat sekaligus, nggak bisa. Dia hanya menjarkan tilka, yang setelah huruf jar itulah yang dia apa? Yang dia jarkan. Adapun setelahnya itu nggak bisa lagi. Jadi ini gimana jawabannya? Badal dalam i'rab dia mengikuti yang sebelumnya. Apa nih? Mengikuti tilka majrur. Nah, di sini kenapa nggak dibuat tilki di bacaan buka tadi? Kenapa nggak bisa tilki? Kenapa? Mabni. Tapi dia pada dasarnya hakikatnya dia majrur. Udah dulu ya, kita lanjutkan minggu depan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Yang penting ini paham ya. Paham. Yang disebut ilmu itu apa? Al-ilmu, al-fahmu. Ilmu itu paham. Jadi kalau antum belum paham, belum dapat ilmu. Alhamdulillah paham. Tutup. Tutupnya gimana? Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.